Shalom Tiberias. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita bersyukur kita boleh kembali berkumpul di rumah Tuhan Gereja Tiberias Indonesia pada minggu ini, pada siang hari ini. Kita boleh ada di bulan yang baru. Kita bersyukur buat anugerah, buat kasih-Nya, buat nafas kehidupan yang baru setiap pagi dalam hidup kita. Kita boleh ada sebagaimana kita ada semua karena anugerah kebaikan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Kita mau datang menyembah Tuhan pada kesempatan siang hari ini. Kita mau teduhkan hati kita. Kita mau datang menyembah Tuhan Yesus dalam roh dan kebenaran. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus, betapa hati kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kesempatan pada siang hari ini kami sama-sama boleh berkumpul para umat Tuhan di tempat ini, juga yang ada di rumah. Kami mau memuji, menyembah, memuliakan, meninggikan, mengagungkan, memuliakan nama Tuhan melalui puji-pujian penyembahan kami. Kami yakin dan percaya saat namamu disenangkan, dimuliakan, diagungkan, Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami. Kami pulang dari tempat ini, kami bawa damai, kami bawa berkat, kami bawa sukacita yang baru yang kami bawakan di tengah-tengah keluarga, suami, istri, anak-anak kami, kedua orang tua, pekerjaan kami, studi kami. Satu hal kami percaya, kami bersyukur, kami bangga punya Allah yang luar biasa. Perbuatan tangan-Mu sungguh ajaib dalam hidup kami. Berkati umat Tuhan yang hadir di tempat ini, dimanapun berada kami duduk berdiri, dimanapun kami berada, yang ada di rumah, Tuhan Yesus berkati. Biar Roh Kudus-Mu yang lawat setiap hati kami yang rindu, haus akan Engkau Tuhan. Kami juga sebentar diberkati melalui kebenaran firman, menyatu dengan tubuh dan darah-Mu melalui sakramen perjamuan kudus. Suci kuduskan layakan setiap kami. Kami raih kuasa, kami raih mujizat Tuhan. Dalam janji firman Tuhan, kami yang punya minyak anggur, kami tidak akan pernah dirusakkan di akhir zaman ini. Kami topang doa bagi yang kami kasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji, Gembala Sidang kami, dimanapun sepanjang hari ini melayani Tuhan, ekstra kuasa, ekstra mujizat, dimanapun melangkah bersama dengan keluarga besar, aman dalam lindungan kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Kau pakai Gembala Sidang kami untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, memenangkan banyak jiwa di akhir zaman ini. Gereja kami Tiberias, Tuhan Yesus selalu berkati, aman dalam lindungan kasih Tuhan. Sebentar kami menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Kami yang melayani pada siang hari ini, berikan kami kesatuan hati dalam melayani-Mu. Nama Tuhan yang semakin besar dipermuliakan. Maka akhirnya kami mau tabiskan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Umat Tuhan yang siap memuji, menyembah, memuliakan nama Yesus, sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Kembali kami datang menghadap tahta kudus-Mu ya Bapa. Kami bersyukur, berikan ucapan syukur-Mu Tuhan. Di bulan yang baru ini kami ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah. Yang mau berkata Kau sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Makasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sembah, kami muliakan nama-Mu ya Bapa. Makasih Yesus, haleluya. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Sekali lagi jemaat Tuhan, dengan imanmu katakan, Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau sungguh amat baik dalam hidup kami Tuhan. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta. Mari gereja Tiberias, angkat hatimu, angkat suaramu, sembah Dia. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Kembali kita boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Dari awal dengan iman kita katakan, Bapa, Engkau baik. Kau sungguh amat baik dalam hidup kami Tuhan Yesus. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku.
dasar hati kita katakan Engkau baik Tuhan. Bapa, Engkau baik. Amin. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, angkat tangan kita gereja Tuhan, kita sembah Dia, katakan aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, puji, kami memujimu, aku memujimu, kami mau sembah Engkau Tuhan Yesus, katakan ku nyanyi haleluya. Bapa, puji. Mari biar musik menyembah Tuhan, mari bermazmur bagi nama Tuhan. Kembali kami datang menghampiri tahta kudus-Mu pada siang hari ini Tuhan. Kami bawa hati kami bawa hidup kami kepadamu Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi kami mau berkata Kau sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Gak ada alasan bagi kami tidak mengucap syukur sama Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami memuji-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. We worship you Jesus, we praise you Jesus. Haleluya. Mari gereja Tiberias di tempat ini di rumah, angkat suara kita buat Tuhan dengan iman. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Sekali lagi gereja Tiberias, angkat suara, kami memuji-Mu Tuhan. Aku memuji-Mu. Mari sembah Dia dalam roh dan kebenaran siang hari ini saudara. Mari jangan pandang kanan kirimu, pandang Tuhan Yesus. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa, sekali lagi gereja Tuhan, sama-sama kita berdiri, kita baru datang sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Katakan aku memuji-Mu. Haleluya, 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 haleluya Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Bapa, puji. Kita boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Aku memuji-Mu, amin.
bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, Kau sungguh amat baik dalam hidup kami. Mari berdoa sama Tuhan pada siang hari ini. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu, bawa ucapan syukur kami kepadamu Yesus. Kami tahu kepada siapa kami menyembah. Kami tahu kepada siapa kami memuji Yesus Tuhan, yang gak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Glory bagimu. Disembah kami Tuhan. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Mari gereja Tiberias, angkat suaramu, katakan, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy. Mari lebih lagi angkat tangan kita dua-dua gereja Tuhan. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Amen. Sing like never before. Oh my soul, I worship your. Mari lebih lagi sama-sama gereja Tuhan. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy. Kami menyembah-Mu Tuhan, Kau kudus, layak terima pujian kami. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy. Kita boleh kasih tepuk tangan di atas kepala kita yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Oh, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Amen. Sing like never before. Oh my soul, I worship. Mari sekali lagi umat Tuhan, gereja di media. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name, Jesus. I worship your holy name. I worship your holy name. Kasih tepuk tangan di atas kepala kita yang paling meriah buat Tuhan. Ini pujian kami Tuhan.
Ini sembah kami Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Oh jiwa kami memuji-Mu, Kau kudus, Kau yang layak terima pujian syukur umat-Mu ya Bapa. Kami yakin dan percaya saat nama-Mu disenangkan, dimuliakan, diagungkan. Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami. Kuasa-Mu, mujizat-Mu terjadi di tempat ini. Kami yang sakit kami terima kesembuhan, kami yang berbeban berat kami terima kelegaan. Hidup kami, keluarga kami pasti dipulihkan Tuhan. Lebih dalam kami bersuka cita, bersorak-sorai, meninggikan, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Biar segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Umat Tuhan siap bersuka cita. Bisi mata Tuhan kita katakan amin. Bapak Ibu yang bersuka cita boleh lambaikan tangan Bapak Ibu, boleh kasih tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu, boleh kasih salam senyum setiap jemaat Tuhan lainnya. Katakan ku tak pandang dari gereja dan suku mana, amin. Mari masuk bulan yang baru ini, lebih lagi andalkan Tuhan Yesus. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Ini nyanyian syukur setiap kami Tuhan Yesus bagi Raja kami. Mari tepuk tangan di atas kepala kita, gereja Tuhan, jemaat Tuhan. Tak pandang dari gereja mana, asalkan berdiri atas firman-Nya. Ayo tunjukkan dan kiri Bapak Ibu sama-sama. Hatiku, Engkaulah saudara dan saudariku. Sama-sama katakan, ku tak pandang dari suku mana, asalkan berdiri atas firman-Nya. Mari sama-sama katakan, bila hatimu seperti hatiku, Engkaulah saudara dan saudariku. Boleh lambaikan tangan kita Bapak Ibu. Dalam Yesus kita bersaudara, di dalam Yesus, amin. Oh haleluya, dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Boleh lebih dahsyat lagi, tepuk tangan di atas kepala kita di media. Dengan iman sama-sama katakan, ku tak pandang dari suku mana, asalkan berdiri atas firman-Nya. Dengan penuh ucapan syukur lebih lagi buat Tuhan. Hatiku, Engkaulah saudara dan saudariku. Mari bersama-sama yang bersyukur. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Dalam Yesus kita bersaudara. Buatlah kita yang dahsyat, kita bersaudara. Terima kasih Tuhan, kita bersaudara. Ku cinta keluarga, sama-sama. Mari tepuk tangan di atas kepala kita di minggu yang pertama ini. Kita mau bersyukur lebih lagi buat kebaikan Tuhan Yesus, buat kasih setianya bagi Bapak Ibu dan saya. Sama-sama tepuk tangan buat kebaikan Tuhan Yesus. Kami percaya roh menyala-nyala. Syukur kami, oh haleluya.
Kita percaya Tuhan Yesus kita baik dulu sekarang bahkan selama-lamanya, amin. Bapak Ibu yang percaya Tuhan Yesus baik, beri tepuk tangan di atas kepala kita. Ini doa setiap kami Tuhan Yesus. Ini pernyataan iman setiap kami. Tuhan Yesus baik selama-lamanya. Mari tepuk tangan gereja di Berias dengan hati yang bersyukur. Kami nyatakan Dia bangkit bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan hidupku. Mari katakan Allah. Boleh angkat jempol Bapak Ibu, katakan Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Panggil nama siapa? Dia baik bagiku, amin. Dia sungguh baik, Dia sangat selama-lamanya. Dia baik bagiku. Dia ada di dalam Bapak Ibu dan saya. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Tuhan, kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Tuhan Allah. Boleh lebih dahsyat lagi. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. Mari lagi katakan dengan iman. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Ini doa kami Tuhan. Mari Bapak Ibu saja angkat tangan kita dengan iman. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik selama-lamanya. Amin. Oh, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. Angkat tangan Bapak Ibu sama-sama. Dia sungguh baik. Oh, Dia sangat baik. Hanya Yesus yang baik bagi Bapak Ibu dan saya, amin. Buktikan kasih-Nya. Lebih lagi, Dia sungguh baik, amin. Kami menyatakan He's so good to you, He's so good to me. Mari Tiberias. He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. Oh, He is so good to me. Jesus, He's so good to you. Kami percaya. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you. He's so good to you and me. Beri tepuk tangan lebih dahsyat lagi Bapak Ibu. Haleluya. Sekali lagi boleh saya lihat tangan-tangan Bapak Ibu yang bersuka cita. Beri tepuk tangan pujian buat Tuhan Yesus. Silakan kembali duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Senang boleh kembali melayani Bapak Ibu di minggu yang baru, di bulan yang baru di Gereja Tiberias.
Mari di bulan yang baru ini terus andalkan Tuhan, terus berharap sama Tuhan, amin. Hanya Tuhan Yesus yang buktikan kasih-Nya, tidak pernah mengecewakan Bapak, Ibu, dan saya, amin. Dan mari sama-sama di sore hari ini kita saksikan video highlight dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darmiati Padeji. Bapak, Ibu, jemaat Tuhan, selamat menyaksikan. Berbuah adalah kewajiban, yaitu kita menjadi berguna bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Menghasilkan buah adalah perintah Tuhan Yesus. Jadi apa yang kita perhatikan agar kita berbuah, kita hidup menjadi pelaku firman. Sebab salah satu wujud kita mengasihi Tuhan adalah menjadi pelaku daripada firman-Nya. Kita taat pada firman Tuhan, berarti berani berdiri di atas kebenaran. Tinggal berarti kita bersama atau bersekutu adalah mutlak harus terjadi jika kita mau berbuah. Hidup intim dengan Tuhan adalah hidup dengan kasih mula-mula, mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kita, dengan juga segenap akal budi kita. Tanda-tanda kita murid Yesus adalah berbuah banyak. Buah pertobatan, ya, perubahan karakter, dan buah pelayanan. Roh Kuduslah yang membimbing pikiran kita, hati kita, dan kehendak kita. Roh Kudus bekerja untuk membentuk karakter Allah dalam hidup kita. Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Roh Kuduslah yang akan memberi kita akses untuk kita terkoneksi dengan Allah melalui iman kita kepada Yesus. Seseorang yang percaya kepada Kristus menunjukkan identitasnya melalui perilakunya menjadi manusia yang baru. Untuk itu marilah kita hidup dengan bijaksana, menggunakan waktu dengan baik, dan mengerti kehendak Tuhan, selalu berdoa kepada Tuhan Yesus, dan barulah tandanya kita menjadi manusia baru. Terpuji nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Video lengkap dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias, Ibu Pendeta Darmiati Padeji. Bapak Ibu dapat saksikan secara lengkap di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Dan mari sama-sama di siang menjelang sore hari ini kita mau mendengar, membaca suara Gembala terkasih Ibu Pendeta Darmiati Padeji. Saya bacakan bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan. Suara Gembala dengan judul Menempuh Kehidupan yang Arif dan Berpadanan dengan Apa yang Ada. Romawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, Engkau yang berkata, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Cepat atau lambat, suatu hari nanti setiap orang akan menghadap pengadilan terakhir di alam roh. Itu sebabnya kami mau hidup untuk Tuhan dan senantiasa mencari kerajaan sorga dan kebenarannya. Maka semua akan Tuhan tambahkan. Berkati semua jemaat Tiberias, siap ke sorga, hidup di bumi seperti di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi yang kedua, menempuh kehidupan yang arif dan berpadanan dengan apa yang ada. Kehidupan yang arif adalah hidup mengatur pelaksanaan, berbagai tanggung jawab, dan membagi waktu serta tenaga dengan cara yang masuk akal, serta hanya untuk hal-hal penting. Bagaimana agar kita menempuh kehidupan yang arif dan berpadanan dengan apa yang ada? Yang pertama, libatkan diri kita hanya untuk perkara yang perlu dan masuk akal. Matius 6 ayat 32 dan 33, Lukas 18 ayat 25. Orang yang arif selalu memperhatikan dirinya sehingga dapat memilih mana perkara yang perlu dan masuk akal. Karena tujuan hidupnya adalah sorga, bukan dunia ini. Hamba-hamba Allah pada zaman dulu memberikan contoh yang baik pada kita. Mereka mengingatkan bahwa mereka hanyalah orang asing dan perantau di bumi ini. Karena itu mereka mencari negeri yang lebih baik, yaitu negeri yang di sorga. Ibrani 11 ayat 13 sampai 16. Mereka hanya taat pada kerajaan Allah, dan hal itu jugalah yang harus kita lakukan. Yang kedua, giatkan diri kita dalam kegiatan-kegiatan rohani. Filipi 1 ayat 9 dan 10, Matius 9 ayat 37. Mari kita periksa dan selidiki diri kita. Apakah kita sudah menyederhanakan kehidupan kita, atau sebaliknya kita membuat hidup kita menjadi rumit. Dengan hidup yang arif, maka kita akan mempunyai banyak waktu, termasuk mengambil bagian yang lebih besar dalam penuaian rohani. Mari kita menjadi manusia rohani
Manusia rohani adalah seorang yang memandang setiap perkara melalui mata iman. Isi hidup ini dengan hal-hal yang rohani, sehingga kita mampu untuk melihat segalanya dari sudut pandangnya Allah. Dan yang ketiga, tidak menjadi manusia duniawi. 1 Korintus 2 ayat 11 dan 14 sampai 15. Kita dengan mudah menjadi manusia duniawi dengan memusatkan hati kita pada harta dan materi. Firman Tuhan katakan, akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Cinta akan uang dan perkara materi akan merusak hubungan kita dengan Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, sehingga hati, pikiran, perkataan kita, perbuatan dipusatkan pada hal-hal surgawi, bukan duniawi. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini, kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, kita boleh kasih tepuk tangan buat kasih setia kebaikan Tuhan Yesus. Demikian suara gembala yang memberkati Bapak Ibu dan saya. Dan kita boleh bangkit berdiri sama-sama Tiberias. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan kami bersyukur Tuhan, Dia Tuhan. Mari bersama-sama kita buka hati kita, sambut firman Tuhan, angkat tangan. Satu-satunya yang satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan. Kita buka hati kita dengan kasih Kristus, hamba-Nya terkasih. Bapak Ibu kita sampaikan firman Tuhan. Amin. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuh. Sekali lagi kita boleh beri tepuk tangan pujian di atas kepala kita Bapak Ibu Gereja Tiberias. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuh, Tuhan memulihkan. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuh, Tuhan memulihkan. Mari sama-sama katakan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Mari kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Yang paling meriah tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sama-sama kita menundukkan kepala kita bersatu di dalam doa.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang indah pada sore hari ini. Kembali Tuhan sudah pimpin kami, Tuhan sudah menyertai kami sampai kami tiba di tempat ini. Kami sudah memuji dan menyembah Tuhan, dan kini saatnya kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Kami doa, beri kami hati seorang murid dan telinga seorang murid yang mau diajar bahkan mau ditegur oleh setiap firman Tuhan yang boleh kami terima pada sore hari ini. Kami bersyukur kami boleh ada di gereja Tiberias, kerajaan Tuhan pakai secara luar biasa di akhir zaman, mengembalikan kuasa di balik sakramen perjamuan kudus dan minyak urapan. Doa kami selalu untuk yang terkasih Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Tuhan Yesus memberkati senantiasa dengan kesehatan, umur panjang, hikmat surgawi Tuhan limpahkan. Hanya di dalam satu nama yang ajaib dan berkuasa Allah kami punya kerajaan surga, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Setiap kita yang siap terima firman Tuhan dengan sukacita sore hari ini, sama-sama mari kita mau katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian. Puji Tuhan. Selamat siang menjelang sore hari. Shalom Tiberias. Masih suara yang lebih keras. Shalom Tiberias. Senang bertemu saudara kembali siang hari ini. Apa kabar semuanya? Luar biasa, banyak berkat, amin. Banyak mujizat, amin. Puji Tuhan, boleh saya melihat tangan-tangan yang bersuka cita, boleh lambaikan tangannya, boleh lambaikan kiri kanan saudara, katakan shalom. Puji Tuhan, damai sejahtera untuk kita semua. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita mempersiapkan diri kita masuk di dalam firman Tuhan. Saudara, tema khotbah saya pada hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang hidup bagi Tuhan. Apa temanya saudara? Hidup bagi Tuhan. Mari sama-sama kita membuka Alkitab kita di dalam Roma 14 ayatnya yang ke-8. Cuma satu ayat. Untuk itu saya jemput sama-sama Bapak Ibu Saudara, mari kembali kita bangkit berdiri. Sama-sama kita membaca ayat firman Tuhan ini tentunya dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang. Firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Sama-sama kita baca Roma 14 ayat yang ke-8. 3, 2, ya. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian. Diberkatilah setiap kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Tentunya juga setiap kita yang menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Saya bacakan sekali lagi saudara. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sama-sama bilang, saya milik Tuhan. Bilang kiri kanan saudara, kamu juga ada milik Tuhan. Amin. Kita harus diingatkan kembali bahwa kita itu adalah milik Tuhan, saudara. Tuhan sudah memberikan kita kesempatan hidup di dunia ini. Tetapi kesempatan yang kita miliki itu jangan sampai kesempatan untuk hanya sekedar kita mencapai apa yang menjadi ukuran dunia saja. Hanya sekedar kita menjadi orang yang sukses, kaya, berhasil dan lain-lain saja. Tetapi lebih daripada itu, ketika Tuhan memberikan kita kesempatan untuk hidup, yaitu agar setiap kita bisa melayani Tuhan dan hidup kita bisa menjadi berkat. Hidup kita bisa menjadi berkat. Nah, itu yang membuat saudara dan saya agar kita disadarkan bahwa hidup kita itu seharusnya bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Tetapi untuk siapa? Untuk Tuhan, untuk kita bisa melayani Tuhan yang sudah memberkati saudara dan saya. Katakan amin. Amin. Saudara, tanpa terasa waktu berjalan begitu cepat. Tadinya kita masih ada di awal tahun 2024 dan tiba-tiba sekarang kita sudah ada di bulan November, di tanggal 3. Tanpa terasa sebentar lagi kita akan tinggalkan bulan ini. Sebentar lagi kita akan masuk di bulan Desember dan di tanggal 7 Desember kita sama-sama kumpul di mana saudara? Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Sama-sama kita merayakan Natal. Amin saudara. Ajak teman-teman, ajak kerabat, saudara, om, tante, om, opa semuanya. Ayo tanggal 7 semua kita kumpul 7 Desember di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Nanti tanpa kita sadari lagi kita sudah ada di penghujung tahun 2024. Dan saya doa setiap kita yang hadir pada siang hari ini, Tuhan kasih kita umur panjang, kita bisa masuk di tahun 2025. Amin saudara. Amin. Tanpa terasa waktu begitu cepat, waktu begitu singkat saudara. Makanya kita perlu mengambil waktu sejenak dan mari sama-sama kita merenungkan saudara, diri kita masing-masing hari ini. Bagaimana kita menjalani kehidupan kita setiap hari. Saya hidup untuk apa? Apakah hari ini saya sungguh-sungguh menghidupi saudara dan sedang mengerjakan urusan kerajaan surga? Atau jangan-jangan yang sedang saya kerjakan hari ini, atau saya sedang menghidupi kehidupan saya yaitu urusan kerajaan dunia yang Alkitab katakan sudah jatuh di dalam dosa.
Karena yang bekerja di dunia ini hanya dua ini, saudara. Kalau bukan kerajaan Allah, ya kerajaan dunia, saudara. Kerajaan kegelapan. Coba kita buka sejenak di dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Silakan dibaca, Pak. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Amin. Saudara, kalau Alkitab yang ada di tangan saudara dan saya, kita simpulkan dengan satu kata, yaitu apa? Berbicara tentang kasih. K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Karena di dalam firman Tuhan ini tadi Alkitab bilang, di sana ada hukum yang pertama dan yang terutama. Sekali lagi saya bacakan ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama." Kalau itu sungguh-sungguh menjadi hukum yang terutama dan pertama di dalam kehidupan kita, harusnya itu menjadi prioritas, harusnya itu menjadi fokus, harusnya itu menjadi urusan, harusnya itu menjadi kepentingan dari seluruh kehidupan kita. Apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Kalau saudara baca dalam kitab Ulangan 6 ayat yang kelima, bahkan ditambah juga dengan apa? Segenap kekuatanmu, saudara. Nah, kalau kita mengerjakan itu semua dengan kesungguhan hati kita, dengan segenap hati kita, saudara, saya percaya bahwa kehidupan kita itu tidak akan pernah sia-sia. Amin. Hidup kita itu pasti akan sungguh-sungguh menjadi berkat dimanapun kita berada. Hidup kita itu akan sungguh-sungguh bernilai, saudara, bagi orang-orang sekitar kita. Nah, hukum yang kedua tadi ditulis apa, saudara? Hukum yang kedua 39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, cuma sangat disayangkan banyak orang mereka hanya fokus kepada hukum yang kedua, dan mereka beranggapan bahwa kalau mereka sudah mengasihi sesama, maka otomatis mereka melakukan hukum yang pertama. Padahal tidak, saudara. Karena sejatinya, saudara, kebenarannya kita hanya bisa mengasihi sesama apabila kita lebih dulu mengasihi Tuhan. Karena kalau kita mengasihi sesama tanpa kasih kita sama Tuhan, maka kasih kita kepada sesama akan menjadi kasih yang bersyarat. Kalau dia baik sama saya bisa lebih baik. Kalau dia jahat sama saya bisa lebih jahat. Tetapi ketika saudara dan saya, kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Karena apa? Kita sudah mengalami kasih yang sempurna itu, kasih yang tanpa syarat itu. Sekalipun orang tidak baik terhadap saudara, saudara tetap jadi orang yang baik. Amin. Sekalipun mungkin orang menyakiti saudara, sekalipun mungkin orang melukai saudara, tetapi saudara memiliki hati yang seluas samudra untuk bisa mengasihi, untuk bisa mengampuni. Amin, saudara. Boleh kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Nah, mari sama-sama kita belajar pada siang hari ini. Apa yang firman Tuhan ajarkan? Apa yang firman Tuhan sampaikan untuk kita mau hidup bagi Tuhan? Seberapa banyak kita yang sungguh-sungguh kita mau hidup bagi Tuhan? Boleh angkat tangannya sekali lagi, saudara. Boleh kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Memang kalau dibilang jam-jam ini jam-jam yang rawan, saudara, ya kan? Apalagi habis makan nasi tadi, ya kan, rasanya jam gini pengen masuk. Apalagi ini, wah, baru hujan. Kemarin Bekasi panas terus. Rasanya pengen masuk kamar, ngumpet di dalam bed cover, ya kan, nyalain AC. Waduh, rasanya pengen bangun besok pagi-pagi hari Senin, saudara. Tetapi saudara, hari ini saudara ibadah siang hari ini, Alkitab bilang bahwa di dalam ibadah itu mengandung janji. Amin. Bukan hanya hari ini, tetapi janji Tuhan sediakan bagi masa depan saudara dan saya. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Oke, apa yang Alkitab ajarkan? Apa yang Alkitab firman Tuhan sampaikan? Bagaimana kita hidup bagi Tuhan? Yang pertama, catat baik bahwa Kristus harus menjadi dasar di dalam kehidupan kita. Sama-sama bilang, Kristus harus menjadi dasar. Amin. Kita baca dalam 1 Korintus 3 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Silakan, Pak. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Amin. Ayat yang ke-10 dikatakan, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan. Sama-sama bilang ahli bangunan. Amin. Yang cakap telah meletakkan dasar.
dan orang lain membangun terus di atasnya. Ada ahli bangunan, ada bangunan, dan berbicara tentang dasar yang diletakkan. Yang kita tahu yang namanya dasar di dalam satu bangunan itu disebut sebagai apa saudara? Fondasi. Fondasi itu menjadi struktur bangunan yang letaknya paling bawah saudara, dan dia gunanya untuk apa? Menopang beban seluruh struktur bangunan. Gak ada namanya begitu orang membangun satu bangunan, Pak, biar ada variasi, tahun ini tahun 2025 kita bikin fondasi di atas sedikit, Pak, di tengah-tengah gitu. Ada seperti itu saudara? Gak ada. Namanya fondasi itu selalu paling bawah saudara. Struktur yang paling bawah, yang paling dasar menjadi bagian yang utama untuk menopang beban di atasnya. Dan kita bisa melihat bahwa semakin tinggi bangunan, maka akan semakin dalam juga fondasinya. Nah, pertanyaan kita hari ini, apa yang sedang kita bangun dalam kehidupan kita? Saat kita membangun kehidupan kita, kita membutuhkan dasar yang kuat. Nah, apa yang menjadi dasar dalam kehidupan kita hari ini, saudara? Di negara yang kita cintai, Indonesia juga memiliki dasar negara, yaitu apa saudara? Pancasila. Itu menjadi dasar negara kita. Saya mencari apa sih makna dari Pancasila sebagai dasar negara. Ternyata saya menemukan ada beberapa hal. Menata negara yang merdeka dan berdaulat. Apalagi saudara, mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang bersih dan berwibawa untuk mencapai tujuan nasional. Apalagi arah dan petunjuk aktivitas kehidupan bangsa Indonesia dalam keseharian. Nah, bagi kekristenan, saudara dan saya, kita punya dasar. Dasar kita itu siapa saudara? Kristus. Karena dalam kekristenan saudara tidak ada dasar yang lain selain Tuhan Yesus Kristus. Jadi artinya apa? Apa yang kita bangun di luar Kristus sebagai dasar saudara, semuanya itu tidak valid menurut kerajaan surga. Kan biasakan kalau ada orang dia melakukan satu perbuatan, satu tindakan, seringkali kita tanya, lu bikin ini, kamu bikin ini dasarnya apa sih? Kamu kerjaan ini dasarnya apa? Karena biasanya dasar itu akan memberikan orang motivasi. Dasar itu akan memberikan orang tujuan. Kamu mengerjakan ini dasarnya apa? Kalau dasar kehidupan kita Kristus saudara, saya yakin apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan tidak akan pernah menyimpang ke kiri atau ke kanan. Amin. Bahkan pesan yang selalu disampaikan oleh gembala sidang, apa gunanya kita memiliki sesi dunia tetapi pada akhirnya kita binasa? Salah satu hal yang dimiliki oleh manusia, saudara, yaitu apa? Free will, kehendak bebas. Orang bisa memilih hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sesuai dengan kehendak Tuhan, atau orang bisa memilih untuk melawan atau bahkan menentang Tuhan. Itu namanya free will. Orang bisa memilih seturut dengan apa yang Tuhan firmankan, atau orang bisa memilih hidup sesuai dengan nafsunya, saudara, sesuai dengan kehendak kedagingannya. Coba kita buka sama-sama dalam 1 Korintus 3 ayat 12 sampai 15. Silakan, Pak. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaan terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Ayat 12 dikatakan demikian. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Ini gambaran ada dua pihak lah. Berbicara kayu, rumput kering, atau jerami yang ketika berjumpa dengan api akan pasti segera habis musnah. Berbicara tentang batu permata atau perak atau emas ketika berjumpa dengan api itu sangat kokoh sekali. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang sedang kita bangun dalam kehidupan kita yang untuk menjadikan itu sebagai dasar? Kalau dasar kehidupan kita itu adalah kayu, rumput kering, atau jerami, Alkitab tadi bilang satu saat akan diuji oleh apa saudara? Api. Jerami, kayu, rumput kering itu gambaran sesuatu yang sifatnya fana. Kalau dasar yang kita bangun dalam kehidupan kita, apa yang kita kerjakan cuma dengan tujuan supaya gua kaya, supaya saya terkenal, supaya saya sukses berhasil. Segala sesuatu itu dari dunia, saudara. Orang mati-matian mencari sesuatu yang bahkan mereka juga tidak mau mati, saudara. Yesus saja tinggalkan surga mencari kita yang terhilang, tetapi masih banyak orang-orang terlalu sibuk mencari apa yang mudah hilang dari dunia ini. Makanya Yesus bilang kalau kita bangun atas dasar yang kokoh, yaitu apa? Emas. Saudara, kalau emas itu ketemu dengan api akan semakin murni.
Yesus itu adalah kebenaran. Firman Tuhan menggambarkan bahwa kebenaran itu adalah emas yang dimurnikan di dalam api. Artinya mari Bapak Ibu Saudara, apa yang kita kerjakan hari ini, ingat bahwa dasar yang kita kerjakan itu haruslah Kristus. Kenapa kamu melayani? Karena Kristus. Kenapa kamu mengasihi? Karena Kristus. Kenapa kamu mengampuni? Karena Kristus. Kenapa kamu milih untuk menjadi berkat? Karena Kristus. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, semuanya dasarnya adalah karena Kristus. Amin saudara. Boleh kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Yang kedua, hidup bagi Tuhan artinya mendengar dan melakukan firman Tuhan adalah dasar yang kokoh. Lukas 6 ayat 46 sampai dengan ayatnya yang ke-49. Silakan Pak. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku, serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Amin. Saudara, saya baca kembali ayat yang ke-46 dikatakan demikian. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Ketika saya membaca ayat ini begitu keras saudara, menggambar setiap kita. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan? Coba saudara renungkan, siapakah orang yang memanggil Tuhan, Tuhan itu? Saya yakin bukan orang yang ada di luar sana yang tidak percaya Tuhan. Orang yang memanggil Tuhan, Tuhan, tentulah adalah mereka yang ada di dalam rumah Tuhan. Bahkan mungkin mereka beribadah, mereka bahkan juga memanggil Tuhan. Tetapi ternyata Alkitab bilang, ada orang yang berseru Tuhan, Tuhan, tetapi apa? Tidak melakukan apa yang Tuhan katakan. Berarti sebaliknya, ada orang yang datang ibadah, mereka berseru Tuhan, Tuhan, tetapi mereka melakukan apa yang Tuhan katakan. Doa saya setiap kita yang hadir pada siang sore hari ini adalah orang-orang yang datang ibadah, kita berseru, kita memanggil nama Tuhan, dan kita melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Amin saudara. Boleh kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Ini begitu keras saudara. Jangan sampai kita menjadi orang seperti ini, yang datang ibadah, kita berseru, kita panggil nama Tuhan, tetapi ternyata kita tidak melakukan apa yang Tuhan katakan. Dan Alkitab menggambarkan mereka yang mendengarkan dan mereka yang melakukan itu seumpama seperti orang yang membangun rumahnya dengan menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu, sehingga rumah itu tetap kokoh sekalipun diterpa banjir atau badai. Orang yang kalau mendirikan bangunan itu sampai 50 lantai, gak mungkin namanya fondasinya itu cuma 6 meter. Ya Pak ya saudara, gak mungkin. Semakin tinggi bangunannya, akan semakin dalam juga fondasi akan dia bangun. Saudara dan saya, kita juga harus semakin dalam saudara, di dalam Tuhan. Apa? Kita dengar, kita baca, kita lakukan firman Tuhan. Itu membuat saudara dan saya, kita menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang kokoh. Karena kita bilang, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Iman tidak dihasilkan dari berapa lama mungkin kita sudah jadi orang Kristen, berapa sesi kita ibadah. Tapi Alkitab bilang, iman kita timbul oleh pendengaran akan firman Kristus. Jadi sangat disayangkan ketika kita datang ibadah, saudara, kita dengan firman Tuhan, tetapi kita menggunakan rumus itu 4D 1P. Apa itu Pak Pendeta? Datang, duduk, diam, dengar, dan pulang. Tapi jangan lupa tambah 1L. Datang, duduk, diam, dengar, pulang, dan lakukan. Alkitab bilang kepada mereka lah, walaupun ada badai datang, walaupun ada tofan datang, tetapi akan apa? Tetap kokoh. Seperti lagu yang kita nyanyikan, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Jadi ketika kita datang ibadah di tempat ini, kita berseru, kita memanggil nama Tuhan. Ketika firman Tuhan mengajar saudara dan saya untuk mengasihi, kita harus mengasihi. Ketika firman Tuhan mengajar kita untuk mengampuni, harus mengampuni. Ketika firman Tuhan mengajak kita untuk hidup di dalam kekudusan, hidup dalam kekudusan. Jangan kita berlaku curang, jangan kita korupsi, jangan kita jahat sama orang, saudara. Jangan.
Karena itu gambaran orang-orang yang kita sungguh-sungguh memiliki iman yang benar di hadapan Tuhan. Sebaliknya kalau orang yang hanya datang duduk dengar firman Tuhan dan setelah itu pulang dan tidak melakukan, tadi Alkitab bilang mereka seperti mendirikan rumah tanpa ada dasar. Begitu ada badai datang, tofan datang, habis, selesai. Makanya nggak heran, saudara mungkin bisa melihat ada banyak orang, saya kayaknya lihat dia rajin ibadah, saya kayaknya lihat dia kayaknya rajin pelayanan, bahkan mungkin kesaksian dan lain-lain. Tetapi ternyata pada akhirnya tinggalkan Tuhan. Karena apa saudara? Karena tidak kokoh, fondasinya itu tidak dalam. Makanya ketika badai datang, tofan datang, menjadi orang yang pertama kali menyerah, menjadi orang yang tumbang. Jadi mari saya dorong Bapak Ibu jemaat Tuhan di tempat ini. Alkitab katakan bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar, kalepos. Saudara dan saya, kita menjadi orang-orang yang dengar firman dan kita lakukan firman Tuhan, adalah kita orang-orang yang punya fondasi yang begitu kuat. Dan terlebih kita bersyukur kita sama-sama ibadah di gereja Tiberias. Sebab Tuhan yang berjanji di akhir zaman bahwa tantangan boleh datang, secupak gandum sedinar, tiba 3 cupak jelas sedinar, tetapi yang ada minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Amin saudara, kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Yang ketiga saudara, kita baca yang ketiga, hidup bagi Tuhan artinya apa? Kita hidup untuk membangun proyek kerajaan Allah di bumi ini. Kita baca sama-sama di dalam Matius 7 ayat yang ke-21. Silakan Pak. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Amin. Ini juga begitu keras loh saudara. Bukan setiap orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Siapa mereka? Bukan orang luar, mereka orang dalam. Tetapi sekali lagi, bukan setiap orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi tidak hanya sekedar kita datang ibadah dan kita berpikir sudah menyelesaikan mungkin kewajiban kita sebagai orang Kristen hari Minggu ke gereja. Tetapi ketika kita keluar dari pintu ini, ada tuntutan yang Tuhan mau saudara dan saya, itu apa? Kita harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Kita lihat lagi Matius 12 ayat yang ke-50, silakan. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Saudara, Yesus bilang demikian, sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki. Apalagi, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Artinya memiliki hubungan yang begitu erat saudara, kita dengan Tuhan Yesus. Ketika saudara dan saya, kita sama-sama, kita punya komitmen, kita mau sungguh-sungguh tidak hanya dengar, tetapi mari kita lakukan firman Tuhan. Karena Tuhan itu punya proyek saudara di muka bumi ini. Setiap Natal kita selalu diingatkan dengan ayat yang terkenal Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini. Apa saudara? Supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal saudara. Supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh apa saudara? Hidup yang kekal. Dia tinggalkan surga agar saudara dan saya, kita itu diselamatkan. Harga yang mahal Yesus sudah bayar bagi saudara dan saya. Sangat mahal sekali. Makanya beberapa minggu lalu saya kasih ilustrasi saudara. Berapa sih harga tiket pesawat yang paling mahal? Hampir mendekati 1 M. Itu pun masih bisa dibeli sama orang. Tapi berapa harga tiket dari surga ke bumi? Yesus tinggalkan surga, dia turun ke bumi untuk mati bagi saudara dan saya. Berapa harga tiket dari neraka ke surga? Kita yang harusnya binasa karena dosa dan pelanggaran kita, tetapi ketika kita percaya kepada dia, Tuhan berikan keselamatan untuk saudara dan saya. Sangat mahal sekali. Tuhan punya proyek itu apa? Agar kita tidak binasa, agar kita diselamatkan. Jadi untuk setiap kita yang hadir sama-sama ibadah di tempat ini, ayo saudara dan saya, kita juga punya tugas, kita punya tanggung jawab. Visi yang Tuhan taruh di gereja ini, tidak hanya kita mempersiapkan diri sebagai jemaat yang kudus kita secara pribadi, tetapi kita punya tugas menjadi apa saudara? Misionaris. Tugas misionaris itu apa saudara? Bersaksi saudara. Ada satu lagu lama ya, bernyanyi demikian saudara, kalimatnya, bersaksi terus sampai Tuhan datang, bersaksi terus sampai Tuhan datang, bersaksi, haleluya, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Saudara, itu tugas kita untuk apa? Untuk bersaksi bagi dunia. Bahwa sampai hari ini tidak hanya kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan, tetapi sampai hari ini kuasa Tuhan juga tidak pernah berubah. Amin. Kita melihat begitu banyak kesaksian-kesaksian orang-orang yang terima mujizat.
Bayi-bayi mati dalam kandungan dibangkitkan, yang bocor jantung ginjal disembuhkan, yang krisis ekonomi dipulihkan. Doa saya setiap kita yang hadir di tempat ini juga kita boleh terima berkat mujizat daripada Tuhan. Amin saudara. Boleh kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Jadi untuk kita yang sudah terima berkat mujizat Tuhan itu, ayo bersaksi bagi dunia saudara. Lewat kehidupan kita, lewat perkataan kita, lewat setiap perbuatan kita, orang dapat melihat Yesus yang ada di diri kita. Sebelum kita berbicara tentang Yesus, orang sudah melihat kehidupan kita. Oh, dia kan rajin ibadah, oh dia pelayanan, wah perkataannya sangat memberkati sekali. Perkataannya sangat mendudukan sekali, saudara. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang ketika orang lagi pada ngumpul, begitu pas kita datang, bubar semuanya, saudara. Kabur. Karena apa? Perkataan kita menyakiti, saudara. Perbuatan kita melukai orang. Apa yang kita kerjakan mengecewakan orang. Amin. Jadi mari, kalau saudara dan saya kita sungguh-sungguh kita menghidup bagi Tuhan, ada proyek, ada kehendak Tuhan itu apa? Pikiran kita harus berubah, agar tidak ada binasa, saudara, dibangkitkan pada akhir zaman. Kita bisa menjadi saksi bagi banyak orang supaya mereka percaya kepada Yesus. Kita hidup dalam kekudusan, menjadi orang-orang hidup dalam ucapan syukur. Dan apa saudara, kita berbuat baik. Sebagaimana firman Tuhan katakan apa? Supaya perbuatan kita itu dilihat oleh semua orang. Sehingga apa saudara? Sehingga Tuhan Yesus akan dipermuliakan. Amin. Boleh kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Yang keempat, ingat bahwa Tuhan adalah pemilik kehidupan kita. 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-5. Silakan Pak. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Amin. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup. Jadi kita dipergunakan sebagai batu hidup untuk apa saudara? Pembangunan rumah rohani saudara. Kita hidup kita itu adalah milik Tuhan. Kalau kita mau sungguh-sungguh kita hidup bagi Tuhan, artinya kita nggak bisa lagi sembarang dengan kita punya hidup. Alkitab bilang kita sudah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Kan itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ukurannya apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan ini memuliakan Tuhan atau tidak. Kalau tidak memuliakan Tuhan, jangan bertobat. Saya yakin bahwa ketika kita hidup benar, kita hidup dalam kekudusan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat dalam kehidupan rumah tangga kita, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak kita, kehidupan kita itu sungguh-sungguh bisa mempermuliakan Tuhan. Amin saudara, karena kita hidup itu bagi Tuhan. Yang terakhir, yang kelima saudara, kita hidup untuk apa? Melayani Tuhan. Pengkhotbah 12 ayat 7 sampai dengan 8. Silakan Pak. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Kesia-siaan atas kesia-siaan, kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Amin. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Debu akan kembali kepada tanah, roh kembali kepada Allah. Saya pernah memberikan ilustrasi, ingat saudara bahwa kita itu hanya debu dan tanah. Tetapi yang membuat kita berharga, membuat kita penting karena apa? Ada roh Tuhan yang ada di dalam diri kita, saudara. Jadi pastikan bahwa kehidupan kita itu sungguh-sungguh tuh untuk apa saudara? Untuk melayani Tuhan dimanapun kita berada. Melayani tidak hanya berbicara saudara dan saya kita ada di atas mimbar saja. Tetapi di sana, di saat saudara bekerja, ketika saudara mungkin kuliah, ketika saudara mungkin bekerja, itulah tempat saudara untuk apa? Melayani, untuk hidup kita bisa menjadi berkat. Karena kita bilang kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Sama-sama bilang saya hamba Tuhan. Amin. Yang membuat perbedaan saya di mimbar. Dipercayakan gembala sidang menyampaikan firman Tuhan di depan saudara. Saya mengupas ayat firman Tuhan. Apa tugas saudara? Saudara merumuskan setiap firman dalam setiap perkataan, dalam setiap tindakan perilaku. Sehingga ketika saudara bekerja, ketika saudara sekolah, ketika saudara mungkin apa dalam kehidupan rumah tangga, itu adalah mimbar, tempat di mana saudara melayani, tempat di mana saudara bisa menjadi berkat. Jadi saya doa Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari bahwa ingat bahwa hidup kita itu singkat. Alkitab menggambarkan hidup kita itu sama seperti uap. Uap itu apa gambaran suatu zat yang tadinya ada tiba-tiba bisa tidak ada. Kalau asap itu saudara bakar sesuatu masih kelihatan. Tapi kalau saudara lihat uap, saudara buka panci somai, saudara buka set, uapnya tiba-tiba hilang dalam sekejap. Pada saat kemarin ketemu di mall, tiba-tiba dapat kabar sudah dipanggil pulang ke rumah Bapak di surga. Perasaan kemarin habis ngobrol, habis ketawa sama-sama, tiba-tiba dapat kabar sudah dipanggil pulang ke rumah Bapak di surga. Artinya kalau Tuhan masih kasih kita kesempatan hidup, jangan pernah kita sia-siakan. Amin. Pastikan bahwa kehidupan kita adalah untuk Tuhan. Saya simpulkan firman Tuhan pada sore hari ini. Catat baik Bapak Ibu Saudara bahwa selama ada kesempatan di bumi ini,
Mari jangan pernah kita sia-siakan, tetapi mari sebaliknya kita harus hidup untuk Tuhan. Dan kita mari sama-sama kita melayani Tuhan, supaya pada akhirnya kita akan terima upah. Dan saudara dan saya, kita hidup di dalam kemuliaan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Mari saya jemput Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita bangkit berdiri. Sama-sama kita meresponi firman Tuhan, boleh kita terima hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara diberkati firman Tuhan sore hari ini, amin. Yang sungguh-sungguh diberkati boleh lambaikan tangan sekali, kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Mari bersama-sama Tiberias. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kami nyatakan Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari kembali biar jemaat Tuhan saja katakan, tiada pernah kami ragukan, tiada pernah ku ragu. Sungguh Tuhan, kami tidak pernah meragukan kasih setiamu, ya Tuhan. Akan setiap waktu di dalam hidup kami Tuhan, dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Kau tinggalkan. Sekali lagi tetap jemaat Tuhan, meski langit pak suram, bahkan awan gelap pun menghadap, Mari sama-sama hadapi badai. Mari kita lewati gelombang, karena kita percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Kau tinggalkan diriku. Mari bersama-sama angkat suaramu. Walau 1000 rebah di sisiku, amin Tuhan, Kau tetaplah Allah. Katakan walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah. Walau 1000 rebah di sisiku, percaya Tuhan Yesus
musik, bermain lagu dengan lembut, sejenak kita teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan kita dengar kembali di sore hari mengingatkan kita bahwa sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Ingat saudara, hidup kita adalah milik Tuhan. Waktu berjalan begitu cepat, waktu berjalan begitu singkat. Jangan pernah sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Jangan sampai kita menghabiskan waktu kesempatan itu hanya sekedar untuk mencapai segala pencapaian dunia, dalam ukuran dunia. Yang penting sukses, kaya, berhasil dan lain-lain. Tetapi lebih daripada itu saudara, Tuhan menganugerahkan hidup kepada kita sebagai kesempatan untuk kita bisa melayani Tuhan. Dan hidup kita itu bisa menjadi berkat. Karena hidup kita itu seharusnya bukan untuk kepentingan kita sendiri, tetapi untuk Tuhan dan melayani Tuhan yang sudah memberkati saudara dan saya. Jangan pernah sia-siakan itu saudara. Mari sejenak kita boleh merenungkan masing-masing diri kita hari ini, bahwa kita hidup untuk apa? Apakah kita sedang menghidupi dan mengerjakan urusan kerajaan surga? Atau jangan-jangan kita sedang menghidupi mengerjakan urusan kerajaan dunia yang gelap, yang Alkitab katakan sudah jatuh ke dalam dosa. Hukum yang pertama dan terutama itu harus menjadi prioritas, harus menjadi fokus, harus menjadi urusan dan kepentingan dari seluruh kehidupan kita. Yaitu adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, bahkan dengan segenap kekuatan. Jadikan dia menjadi dasar dalam kehidupan kita. Kristus menjadi dasar dalam kehidupan kita. Mari saudara dan saya selalu ingatkan, kita mendengar dan mari kita lakukan firman Tuhan, membuat kita memiliki dasar yang kokoh. Badai boleh datang, tofan boleh datang, tetapi kita akan tetap kuat. Yang ketiga saudara dan saya, kita harus membangun proyek kerajaan Allah di bumi ini. Yaitu apa? Agar setiap kita bersama keluarga kita, orang-orang sekitar kita tidak terhilang, agar mereka juga boleh diselamatkan. Yang keempat, ingat bahwa Tuhan adalah pemilik kehidupan kita. Kita gak bisa sembarangan dengan kita punya hidup. Apa yang kita kerjakan cuma dengan satu tujuan, untuk melayani, untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sejenak naikkan doamu pada sore hari ini. Masing-masing kita pribadi berdoa. Bersyukur untuk keluargamu, bersyukur untuk istrimu, bersyukur untuk suamimu, bersyukur untuk anak-anakmu, bersyukur untuk pekerjaan yang Tuhan berikan, bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan, bersyukur untuk hari ini sama-sama kita boleh berkumpul di tempat ini. Bersyukur untuk segala hal yang Tuhan kerjakan, bersyukur untuk jawaban yang Tuhan beri dalam hidupmu, jawaban akan setiap doa-doa kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berhenti berbicara, tetapi hamba percaya sungguh bahwa Roh-Mu yang kudus akan terus berbicara bagi setiap kami. Materaikan setiap firman Tuhan di dalam loh batin kami. Tidak hanya kami cakap sebagai pendengar, tetapi ajar kami juga kami cakap menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kembali sama-sama kita angkat tangan kita dua-dua di hadapan Tuhan di sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama. Walau 1000 rebah di sisiku, amin, Kau tetaplah Allah. Katakan walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari kita berikan tepuk tangan sorai-sorai buat Tuhan Yesus. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Katakan walau 10.000.
Yesus, Raja di atas segala raja. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari mati, beri kemenangan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami. Kita bangkit berdiri jemaat Tuhan di tempat ini yang di rumah. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus pada sore hari ini. Bagi kami menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami, tubuhmu dan darahmu. Sama-sama siapkan hati kita terima tubuh dan darah Tuhan Yesus sore hari tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Pastikan Bapak Ibu, jemaat Tuhan, saudara-saudari sudah terima roti dan anggur. Matius 26 ayat 26, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari sama-sama kita angkat rotinya saja yang ada di tangan kita, akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Dengan iman, mari bersama-sama kita perkatakan, di dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Pertama, memberikan keselamatan, memberikan hidup kekal di dalam kerajaan surga. Yang kedua, menyempurnakan tubuhku sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, agar aku bersama keluargaku tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak kanker, aku tolak tumor. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita makan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari sama-sama kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Kristus. Dengan iman sama-sama kita perkatakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, memberikan pengampunan atas dosa-dosa kesalahan kami. Kami berjanji bertobat. Kami tolak poligami, kami tolak poliandri, kami tolak percabulan, perzinahan. Jauhkan keluarga kami dari perceraian, bebaskan kami dari segala fitnah atas keluarga dan gereja. Yang kedua, menyucikan, menguduskan kami agar kami semua termeterai sebagai warga surga. Kami berdoa punya rumah di bumi, punya rumah di surga. Yang ketiga, dalam nama Tuhan Yesus, oleh darahnya, oleh bilurnya, kami semua menang atas sakit penyakit. Mulai hari ini tidak migrain, tidak sakit kepala, tidak vertigo, tidak pendarahan. Kami tolak kista dan tumor, kami tolak sakit jantung dan paru-paru, kami tolak sakit liver, kami tolak sakit ginjal, kami tolak diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, kami tolak sakit apapun. Darah Kristus membalut, menyembuhkan segala penyakitku. Jangan dulu diminum, saudara masing-masing doa. Kalau ada yang datang dengan sakit penyakit, sebutkan nama sakit pun di depan Tuhan. Percaya dengan iman, oleh bilur-bilur yang kau terima kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kembali bersama-sama. Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada gembala sidang gereja Tiberias untuk diucapkan bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih daripada roti mana. Artinya kami tolak miskin, kami tolak bangkrut, kami tolak pengangguran, kami tolak hutang-hutang pribadi, kami tolak minta-minta, kami tolak krisis ekonomi, tidak kekurangan, tidak celaka, tidak mara bahaya. Bangsa Israel dengan roti mana menuju tanah perjanjian selama 40 tahun di padang gurun. Artinya dengan roti mana selama 40 tahun bangsa Israel setiap hari makan tidur,
dengan kuasa perjamuan kudus kita diberkati, tidak miskin, tidak bangkrut, tidak kekurangan. Yang kedua dengan roti mana? Selama 40 tahun bangsa Israel setiap hari jubah baru, baju baru artinya mulia, dengan kuasa perjamuan kudus menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Yang ketiga dengan roti mana selama 40 tahun bangsa Israel setiap hari kasut sepatu baru, artinya tidak jadi ekor tetapi jadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah kehidupan, darah kebangkitan, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, iman, yakin dan percaya. Engkau yang hadir di tempat ini apapun pergumulanmu, semua sudah Tuhan Yesus tanggung di atas kayu salib. Tuhan Yesus berkata semuanya telah selesai. Tuhan di dalam saudara, saudara dalam Tuhan. Bangkitkan iman kita, datang sama Tuhan. Tubuhmu Yesus sembuhkan kami, darahmu Yesus sempurnakan kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Saya akan doa untuk minyak urapan. Kalau Bapak Ibu Saudara punya minyak, saudara bisa angkat minyak saudara dan kita doa sama-sama. Kalau yang tidak bawa minyak, saudara bisa angkat tangan saudara dan mari sama-sama kita doa. Mari kita doa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan setiap tetes minyak ini. Perintah Tuhan di gereja Tiberias mengembalikan kuasa minyak urapan. Yang pertama, minyak urapan untuk memuliakan Allah, memuliakan manusia. Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Yang kedua, minyak urapan punya kuasa menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan roh jahat. Markus 6 12-13. Yang ketiga, minyak urapan menghancurkan segala kutuk-kutuk. Yesaya 10 ayat 27. Yang keempat, minyak urapan menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami. Ibrani 1:9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus yang penuh kuasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara punya minyak bisa dioles ke kening saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan kudus menyembuhkan sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan kudus dalam nama Tuhan Yesus. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Mari kembali sama-sama kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur pada sore hari ini Tuhan sudah pimpin kami, Tuhan sudah menyertai kami sampai kami tiba di tempat ini. Kami boleh bersama-sama memuji menyembah Tuhan, kami boleh terima firman-Mu, kami boleh menyatu dengan tubuh dan darah Yesus memberikan persembahan syukur. Dan kami sudah sampai di penghujung acara ibadah kami. Sebelum kami pulang, kami menaikkan doa-doa kami di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Pertama kami berdoa untuk yang terkasih Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darnia Tifariaji. Tuhan Yesus memberkati senantiasa dengan kesehatan, dengan umur panjang, hikmah surgawi Tuhan limpahkan bersama keluarga besar, anak cucu menantu. Diberkati Tuhan senantiasa. Tuhan pakai lebih harian lagi Gembala Sidang kami di akhir zaman untuk menuai jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk pemimpin kami, berkati Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji, diberkati di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan bersama keluarga, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Juga berkati juga Pendeta Argo Pariaji, juga diberkati untuk memimpin Buana Graciut, memimpin Beloved Kids, juga memimpin Tiberias Choir. Bahkan Tuhan juga pakai lebih heran lagi dalam pelayanan, disertai dengan tanda-tanda kuasa mujizat, disertai dengan tanda-tanda heran di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga doa untuk semua rekan-rekan yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan ibadah pada hari di Tiberias Bekasi Town Square. Kami ucapkan berkat, berkati juga untuk koordinator ibadah di tempat ini, berkati Bapak David Raharja, diberkati juga bersama istri, anak-anak semua diberkati di dalam pelayanan, diberkati penuh kuasa, penuh kemuliaan, dan juga dalam setiap pekerjaan, usaha, bisnis diberkati berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun melangkah, Tuhan jaga, Tuhan sertai, diberkati penuh kuasa, penuh kemuliaan dalam nama Tuhan Yesus. Bersama dengan semua rekan-rekan yang melayani, baik sebagai pengerja suami istri, pengerja dewasa, pengerja kaum muda, dan juga sebagai usher, sebagai prima tamu, sebagai kolektan, dan juga para worship team yang melayani baik sebagai singers. Tuhan Yesus memberkati, dan juga pemimpin pujian, berkati
Saudara dan Rudolf dan juga Saudara Alvarado diberkati, dan juga para imam musik yang melayani. Berkati Pak Tono, juga George, juga Diko, juga Pak Diko juga diberkati di dalam keluarga masing-masing, juga dalam pekerjaan, dalam pelayanan, bersama juga dengan semua rekan-rekan choir yang melayani, semua diberkati, bahkan semua tim event, bahkan semua media, soundman, semua production, semua diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan yang mengurus untuk live streaming juga semuanya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus, dan juga security semua diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Dalam perjalanan pulang kami, baik yang berkendaraan pribadi kendaraan umum, Tuhan sertai kami dalam perjalanan, tidak celaka, tidak bahaya. Tuhan pimpin, Tuhan sertai kami sampai kami boleh tiba ke tempat di mana kami tuju tanpa kekurangan suatu apapun. Kami ucapkan berkat untuk perayaan Natal Tiberias 2024 hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 di Istana Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Doa kami sepanjang minggu sampai tanggal 7 Desember, Tuhan berikan cuaca yang baik, cuaca yang cerah atas kota Jakarta, agar seluruh persiapan semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Gembala Sidang terkasih akan melayani Ibu Pendeta Darneti Pariaji, dan juga melayani dalam penyelenggaraan Natal Syahdunya Malam Kudus, dan juga Christmas Worship bersama Bonang Grace Worship, Tiberias Singers, Choir Natal, Orkestra. Juga akan ada firman Tuhan, perjamuan kudus, penyangkurapan, kesaksian mujizat, dan juga dimeriahkan dengan kembang api. Kami doa apa yang dipersiapkan semuanya Tuhan campur tangan, Tuhan jadikan berhasil, sukses berhasil. Doa kami ratusan ribu jemaat boleh hadir bersama-sama untuk berkumpul merayakan kelahiran Raja di atas segala Raja, Yesus Kristus Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga untuk setiap jemaat Tuhan, bahkan seluruh pengerja di dalam perjalanan tanggal 7 nanti, tanggal 7 Desember ke Gelora Bung Karno, baik wilayah Jabodetabek, bahkan dari luar Jakarta. Dalam perjalanan Tuhan jaga, Tuhan sertai, tidak celaka, tidak mara bahaya, berangkat dengan selamat, pulang kembali dengan selamat dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap jemaat Tuhan sudah hadir di dalam kehidupan besok masuk dalam hari yang baru, dalam minggu yang baru, yang bekerja usaha diberkati dalam setiap pekerjaan usahanya, yang sedang mencari pekerjaan biarlah Tuhan buka jalan dalam minggu yang baru, dalam bulan yang baru, boleh mendapatkan pekerjaan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap keluarga suami istri yang rindu berdoa mendapatkan keturunan, Tuhan Yesus memberkati, diberikan keturunan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan juga berdoa untuk pasangan hidup, juga Tuhan pimpin langkah mereka menemukan pasangan hidup yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, membentuk keluarga yang kudus di hadapan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga setiap jemaat Tuhan yang dalam minggu akan melakukan perjalanan keluar kota, Tuhan berkati dalam perjalanan, tidak celaka, tidak bahaya, juga berangkat juga dengan selamat, juga pulang kembali dengan selamat. Setiap lembar pokok doa kami bawa di hadapan-Mu. Engkaulah Jehovah Rafa, Tuhan penyembuh kami, Jehovah Jireh, Tuhan melihara kehidupan kami, El Gibor, Allah yang perkasa di atas kayu salib. Engkau berkata semua sudah selesai. Kami percaya setiap doa kami Tuhan sudah dengar, Tuhan sudah jawab. Dalam nama Tuhan Yesus kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Kami bersyukur bahwa kami sudah datang dengan berkat Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah pada sore hari, kami akan terima berkat dari Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, angkat tangan, muarakan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Aminkan setiap doa ini, percayalah setiap doa ini menjadi bagian dalam hidup saudara dan saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah rumah tangga dan keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah keuanganmu, diberkatilah orang tuamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah setiap langkah hidupmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan mengadakan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan permai. Tidak hanya kita berkumpul di bumi, tetapi sama-sama kita berkumpul dalam kerajaan surga sepanjang masa diam dalam rumah Tuhan. Yang percaya sama-sama dengan iman kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Salam untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Yang membawa lalu yang tertukar badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut
Selamat hari Minggu, majelis dalam Tuhan Yesus pasti memberkati. Shalom Tiberias.